Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sukirno SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan analisis hasil wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada tugas 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.1. Hasil wawancara ini saya dapatkan dari wawancara saya kepada dua orang kepala sekolah, yaitu Kepala SMA Negeri 3 Pangkalan Bun, yang notabene adalah kepala sekolah saya sendiri. Yang kedua, Kepala SMK Negeri 1 Pangkalan Bun. Adapun hasil analisis dari wawancara tersebut diantaranya sebagai berikut. Wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pangkalan Bun dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, terkait praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan adalah kedua kepala sekolah senantiasa mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika. Dalam hal ini, pelibatan orang lain, warga sekolah, guru, orang tua murid, komite sekolah, pengawas, dan instansi lain yang dianggap berkompeten dan memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus dilema etika di sekolahnya sangatlah penting. Mula-mula permasalahan atau kasus tersebut diselesaikan secara intern di kalangan warga sekolah itu sendiri. Namun, jika permasalahannya dirasa rumit dan belum mendapatkan keputusan di internal sekolah, maka kepala sekolah meminta bantuan kepada pihak lain yang dianggapnya kompeten. Selanjutnya, apa yang selama ini dilakukan pemimpin-pemimpin tersebut, praktek apa yang selama ini dijalankan, yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pangkalan Bun dan Kepala SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, menurut saya lebih pada bagaimana memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sekolah itu sendiri dan pihak-pihak luar sekolah yang terkait. Dalam hal ini, Kepala Sekolah memiliki pemetaan aset personilnya, yaitu guru dan warga sekolah lainnya yang bagus. Dan sewaktu-waktu mereka dapat dilibatkan dalam setiap pembahasan masalah yang terjadi di sekolah tersebut. Kecakapan komunikasi serta manajemen sumber dayanya. Kecakapan komunikasi serta manajemen sumber daya yang baik inilah yang menjadi andalan kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika. Yang ketiga, analisis praktek pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang Anda wawancarai dan kaitkan dengan pengetahuan Anda sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian sebagai berikut. Dari hasil wawancara saya terhadap dua kepala sekolah, yaitu Kepala SMA Negeri 3 Pangkalan Bun, yang notabene adalah kepala sekolah saya sendiri, dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, dalam hal bagaimana praktek pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan jika dikaitkan dengan langkah-langkah pengambilan keputusan yang saya pelajari pada modul 3.1 sebagai berikut. Pada tahap identifikasi kasus-kasus mana yang termasuk dalam dilema etika dan mana yang termasuk dalam rujukan moral, kedua kepala sekolah tersebut sudah dapat membedakan, yaitu kedua kepala sekolah tersebut menyatakan bahwa kapan suatu kasus itu disebut sebagai dilema etika adalah jika kasus tersebut dihadapkan dengan dua pilihan keputusan yang saling bertentangan. Namun keduanya mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar atau benar lawan benar.
Sedangkan kapan suatu kasus dinamakan sebagai rujukan moral, tatkala pilihan pengambilan keputusan saling berseberangan, yang satu benar, yang satunya lagi salah, atau benar lawan salah. Jadi pada tahap identifikasi kasus, kedua kepala sekolah tersebut sudah dapat membedakannya. Yang kedua, pada tahap menentukan kasus tersebut termasuk dalam 4 paradigma dilema etika yang terdiri dari 1. Individu lawan kelompok, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, dan 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Kedua kepala sekolah tersebut secara jelas tidak mengidentifikasinya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, sedangkan terhadap 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Kedua kepala sekolah tersebut lebih pada berpikir berbasis hasil akhir dan berpikir berbasis peraturan. Berpikir berbasis hasil akhir di sini, kedua kepala sekolah lebih pada bagaimana keputusan yang diambil dapat meminimalisir risiko yang lebih besar. Jadi hasil keputusannya menghindari munculnya permasalahan yang baru yang lebih besar. Sedangkan berpikir berbasis peraturan, kepala sekolah senantiasa menampilkan ketaatannya terhadap regulasi yang ada, dibandingkan harus mengedepankan sisi yang lain. Hal ini nampaknya dilakukan juga untuk menghindari munculnya masalah lain yang lebih besar di kemudian hari. Dan kepala sekolah tentunya tidak menghendaki permasalahannya berlarut-larut. D. Pada tahap 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu 1. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? 2. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? 3. Apakah fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? 4. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut yang terdiri dari 1. Atau A. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut, uji legal? B. Apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi? C. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini, uji intuisi? D. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman atau uji publikasi? E. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Yang kelima, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? 6. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, atau investigasi opsi trilema? 8. Apa keputusan yang akan diambil? 9. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Hasil analisisnya sebagai berikut. Kedua kepala sekolah secara alamiah atau tanpa mereka sadari, sebagian sudah melaksanakan langkah-langkah di atas, yaitu diantaranya langkah 1, langkah 2, langkah 3 sudah dilakukan, yaitu apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut, kepala sekolah sudah bisa mengidentifikasi. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, kepala sekolah juga sudah dapat mengidentifikasi siapa orang yang terlibat dan perannya sebagai apa, dapat diidentifikasi. Yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut,
kepala sekolah juga mencari atau menggali informasi dari peran masing-masing yang terlibat. Kemudian pada langkah yang keempat, yaitu melakukan pengujian pada poin A, apakah ada aspek pelanggaran hukum, dan pada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji regulasi ini juga sudah dilaksanakan. Kemudian pada langkah keempat, yaitu pengujian keputusan di poin A, yaitu uji legal, kepala sekolah sudah melakukannya. Yang kedua, poin B, uji regulasi juga sudah dilakukannya. Terus uji intuisi yang ketiga, serta yang keempat, uji publikasi, ini juga sering dilakukan oleh kepala sekolah secara tidak berurutan ya. Yang saya dapat tarik kesimpulan dari hasil wawancara saya dengan kedua kepala sekolah tersebut, uji-uji yang tadi A, B, C, dan D ini secara tidak berurutan dan secara alamiah sudah dilakukan. Namun pada langkah yang kelima, yaitu menentukan paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut, belum dilakukannya. Selanjutnya untuk langkah yang keenam, sudah dapat menentukan, kepala sekolah sudah dapat menentukannya. Seperti yang saya sampaikan di poin C di atas, yaitu lebih pada berpikir berbasis hasil akhir dan berbasis peraturan. Meskipun pada kasus-kasus tertentu memang diterapkan juga prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Hal ini dilakukan pada kasus-kasus yang menimpa pada anak dari rekan guru di sekolahnya. Namun hal ini porsinya sangat masih kecil ya, dibandingkan dengan prinsip pertama dan prinsip kedua tadi, yaitu berbasis hasil akhir dan berbasis peraturan. Sedangkan untuk langkah yang ketujuh, yaitu apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif atau opsi trilema, karena kedua kepala sekolah tersebut yang saya wawancarai senantiasa mengedepankan musyawarah mufakat, maka opsi trilema seringkali muncul di dalam musyawarah tersebut. Sehingga langkah ketujuh saya anggap sudah dilaksanakan. Dan langkah ke-8, kepala sekolah lebih sering mengambil keputusan atas dasar hasil musyawarah mufakat yang melibatkan beberapa unsur, baik dari internal sekolahnya itu sendiri ataupun pertimbangan-pertimbangan dari pihak luar seperti komite sekolah, pengawas sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, apakah kepala sekolah mencoba melihat lagi keputusan dan merefleksikannya? Kedua kepala sekolah, kalau untuk melihat kembali keputusannya ini sudah dilakukannya. Namun untuk pelaksanaan refleksi sebagian besar atau kedua kepala sekolah tersebut belum melakukannya. Baik, demikian hasil analisis saya terhadap praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang saya gali melalui wawancara terhadap dua kepala sekolah, yaitu Kepala SMA Negeri 3 Pangkalan Bun, Ibu Hajah Darlis Intang, SPD MPD, dan Kepala SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, Bapak Dr. Andes Haji M. Elias Widada. Semoga menjadikan tambahan pengalaman dan wawasan bagi saya bagaimana praktek pengambilan keputusan yang selama ini sudah dilakukan oleh kedua pemimpin pembelajaran untuk kepala sekolah tersebut. Akhirnya sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan terkait analisis hasil wawancara kami dengan kedua kepala sekolah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Setelah melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah, dilanjutkan dengan melakukan analisis hasil wawancara dari kedua kepala sekolah tersebut, maka tibalah pada saat ini saya akan melakukan refleksi kegiatan wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Dalam pelaksanaan wawancara tersebut, saya mendapatkan pengalaman yang berharga dari kedua kepala sekolah, yaitu diantaranya saya mendapatkan gambaran figur pribadi kepala sekolah yang matang dan bijaksana, kemudian ketegasan dan keterampilan manajerial yang baik. Saya juga merasa senang dapat melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah tersebut, karena dengan kegiatan wawancara tersebut saya bisa mengenal lebih dekat dengan kedua kepala sekolah tersebut dan sedikit tahu tentang hal-hal yang selama ini mungkin belum saya ketahui. Artinya di situ saya mendapatkan keterbukaan seorang kepala sekolah terkait bagaimana cara pengambilan keputusan. Dari kegiatan wawancara tersebut, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, wawasan, pengetahuan tentang bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengelola sumber daya manusia, dan mengambil keputusan. Kedepan yang akan saya lakukan adalah semakin memperdalam pengetahuan saya terkait 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar dapat diterapkan dalam setiap menghadapi kasus-kasus dilema. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.